besar di Kalimantan, tapi beliau kuliah di ISI Yogyakarta dan akhirnya kemudian menikah dan kemudian menjadi wong Yogyo. Begitu. Karyanya sudah betul-betul dikenal secara internasional, tidak hanya di Indonesia tapi juga di belahan dunia lain, Eropa, Asia maupun Amerika. Langsung saja kita panggil Ibu Diah Yuliati. Silakan Ibu Diah. Ya. Untuk pembicara yang selanjutnya, untuk pembicara yang selanjutnya kita akan panggil setelah presentasi dari pembicara yang pertama. Jadi kita akan mulai dulu. Iya. Ya, saya akan memperkenalkan saja secara singkat ya. Untuk pembicara kedua nanti akan ada Ibu Wening Udasmoro. Beliau, deskripsi singkatnya, beliau adalah guru besar di bidang sastra dan gender di UGM. Tapi beliau ini punya perjalanan yang sangat panjang gitu ya. Dari mulai atlet sampai dosen saya sampai menjadi guru besar begitu. Nanti kita akan berkenalan lebih jauh dengan beliau. Dan yang ketiga, Ibu Elizabeth D. Inandia. Tadi saya lupa bertanya D ini apa artinya, tapi Ibu Elizabeth D. Inandia ini juga seorang penulis, penerjemah dan bisa dibilang abdi masyarakat. Jadi saya suka sekali dengan istilah ini. Nanti kita juga akan ngobrol lebih dekat dengan beliau. Baik, kita langsung ke Ibu Diah, monggo. Mic-nya silakan, maaf tangan kiri. Ya, dipencet. Gak apa-apa, grogi kan? Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Diah Yulianti, asli Kalimantan. Di usia 18 tahun saya hijrah ke Yogyakarta. Di ISI saya ambil seni lukis. Saya seorang pulpa dengan 3 anak. Kehidupan masyarakat Bukit menjadi inspirasi dalam karya saya. Agama asli suku Dayak Bukit adalah Kaharingan, meyakini hutan gunung bukit sebagai tempat sakral, melakukan upacara ritual, sarana komunikasi dengan penghuni semesta. Mereka hidup berdampingan dengan suku Banjar yang menganut agama Islam. Kehidupan berdampingan yang harmoni, segala sesuatu, tindak laku penuh penghormatan, saling menghargai, hidup rukun dalam damai. Geografis suku Banjar dikelilingi oleh 1000 sungai, sedangkan suku Dayak Bukit bermukim di kawasan pegunungan Meratus, hutan rimba yang dialiri oleh mata air sungai Amandit. Sebagai etnis suku Dayak Bukit yang menjunjung tinggi harga diri dari kearifan lokal, mengedepankan nilai rohaniah, memelihara hutan adat sebagai daerah pelindungan bagi habitatnya dan seisi penghuni makhluk hutan. Hutan adalah penyedia sumber air, hutan adalah nafas kehidupan, hutan adalah paru-paru bumi. Oke, kita masuk ke slide. Bukan. Balai, rumah balai. Ya. Ini adalah rumah balai yang dihuni oleh 20 kakak. 20 kakak, di mana di depan, di tengah daripada kamar-kamar itu nanti adalah sentral tempat upacara. Oke. Ini adalah para balian pelaku dari upacara Arugana, di mana hubungan antara dunia bawah ke dunia atas. Ini saya dan ibu dari kepala suku. Next. Ya. Saya terinspirasi dari hunian dari suku Dayak Bukit. Ya, next. Dan ini adalah Diang Sanyawa. Diang Sanyawa itu
Kalau di Jawa itu Dewi Sri ya. Jadi ya di mana-mana di Kalimantan juga ada namanya Dian Senyawa, itu sebagai pemelihara padi. Sistem religi suku Dayak Bukit terkait erat dengan sistem kehidupan dengan kebudayaan Huma. Huma adalah aktivitas menanam padi sebagai lelaku suci. Prosesinya dilakukan dengan kesungguhan dan penghayatan serta melalui serangkaian ritual adat. Padi ada yang punya, padi ada yang memelihara. Padi sebagai sumber hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selama beratus-ratus tahun mereka menanam padi dengan cara ladang berpindah. Tanah memiliki keterbatasan tingkat kesuburan, pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana. Elemen hidup ke air, udara, tanah dikelola sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat suku Bukit. Hutan adalah paru-paru bumi, pohon-pohon melindungi tanah dari erosi, menyerap air dan mengumpulkan kelembapan pohon merupakan organisme yang memenuhi berbagai ekologis yang berbeda-beda. Tadi hijau ya, bagaimana kehidupan yang penuh dengan hutan belantara rimba, dan suatu ketika dengan hutan yang telah diluluh lantahkan oleh api yang sangat luar biasa, ini adalah hunian. Saya terinspirasi bagaimana hutan ketika hutan itu dibakar, di mana lagi habitat dan penghuni baik yang nyata maupun yang kasat mata mereka bermukim. Next. Pohon terakhir. Ketika nafsu telah menjadikan kekuasaan, membuka lahan dengan cara membakar hutan. Kebakaran liar api tidak terkendali meluluh lantahkan seisi penghuni hutan dan habitatnya. Pembangunan dan industri global yang melaju, pembangunan perkebunan kelapa sawit. Pohon-pohon yang tadinya beraneka warna, flora dan fauna, sekarang hanya menjadi suatu keseragaman, yaitu kelapa sawit, yang mengancam sisa lahan gambut. Lahan yang semestinya menjadi tempat penitipan karbon. Pohon terakhir, ketika sumber daya alam sudah dieksploitasi tanpa batas. Ya, saya hidup dari kesenian saya, dan dari seni juga yang mengantarkan saya suatu ketika saya sampai ke Aljazair. Itu benar-benar menyedihkan ya, Mbak ya? Ya. Bu, mohon maaf. Kalau dipanggil ibu belum cocok soalnya. Iya. Ya, ini gambar yang bisa dibilang sangat sangat merana nggak sih? Karena kita lihat tadi perbedaannya dari hijau, kemudian jadi merah, dan sekarang tinggal satu jenis saja. Dan setiap tahun kita hanya selalu mendapat kabar tentang api. Dan yang paling menyedihkan setelah api, di tahun 2000 awal daripada 2021, bagaimana banjir yang luar biasa ya. Siapa yang bertanggung jawab tentang ini? Ya itu pertanyaannya. Oke. Hidup saya dari seni, dan senilah yang mengantarkan saya bisa ke mana-mana untuk berpameran dan untuk bertemu kepada saudara-saudara di mana saja, baik di kota-kota maupun di negara yang lain. Dan suatu hari dari senilah yang juga mengantarkan saya bertemu seorang syekh yang sangat sederhana dan luar biasa, dan saya bersyukur beliau adalah Syekh Khalid bin Tunis. Bisa dikenalkan untuk ya, ini seorang syekh yang luar biasa, dan beliau yang memeluk pejalan sufi. Jadi sebenarnya yang saya itu yang di sini yang layaknya orang biasa, tapi benar-benar karismatiknya dan ini saya menyaksikan. Jadi pada tahun di 2009 itu saya punya perjalanan itu bahwa pertemuan adalah seni. Melalui seni untuk bertemu membangun perdamaian. 1909
2009 itu 100 tahun memperingati Jalan Sufi Alawiyah, sebuah kongres internasional berlangsung di Mustaganem, Aljazair. Waktu itu saya dan Ibu Elizabeth, selamat malam Ibu Elizabeth, menjadi bagian dari perayaan 100 tahun Tarekat Alawiyah. Kami diundang oleh Syekh Khalid bin Tunis, pemimpin Jalan Sufi Tarekat. Sosoknya yang luar biasa, beliau adalah seorang mursyid, pemimpin spiritual. Next. Ya, ini saya dan Ibu Elizabeth di saat pembukaan kongres itu. Ini yang bertajuk Le Chemin de la Recherche, Ya, itu ya Bu ya? ya. Oke, jadi bukti nyata seperti itu. Ya, oke. Kongres internasional ini menghadirkan tokoh-tokoh pemimpin berbagai agama, tokoh politik, pemikir ilmuwan, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Ribuan peserta lainnya dari berbagai penjuru dunia, diantaranya bisa dengan slide lagi, ya ini ada 6.500 pada saat itu di berbagai belahan negara, Mesir, Palestina, Suriah, Irak, Iran, Libya, Cina, Kanada, Jordania, Uni Emirat Arab, Tunisia, Maroko, Jepang, Singapura, Indonesia, dan 7 negara Eropa lainnya. Kongres ini untuk kebahagiaan bersama, hidup rukun dalam damai yang dideklarasikan juga, dan juga kita membahas berbagai disiplin ilmu lainnya, saling berbagi di sana, untuk menghormati nilai-nilai perbedaan, tanggung jawab, dan keterbukaan masyarakat dengan menjaga keaslian tradisi, kearifan lokal, kembali ke akar, saling menghargai. Bisa dengan slide lagi. Oke. Ini adalah karya saya yang dikoleksi oleh Museum Mustaganem dengan judul Lingkaran dalam Kedamaian. Saya terinspirasi ini dari bagaimana sebuah tasbih. Tasbih adalah sebuah lingkaran yang berbentuk biji-biji yang untuk saya adalah sebuah biji-biji kebajikan ya. Dan di Kristen pun juga ada rosario, Buddha juga menggunakan itu ya. Jadi bagaimana kita bayangkan kalau tasbih itu begitu terputus, kan itu kita panik ya untuk mengumpulkannya kembali. Nah sama juga dengan bagaimana dengan sekelompok manusia, kalau itu tercerai-berai maka itu akan menyakitkan. Jadi bagaimana kita saling dalam persaudaraan, bahwa kita makhluk yang ya satu darah, satu rasa ya. Oke, next. Ya ini sama. Ya. Di sana juga saya pameran. Jadi sebelum saya ke sana saya membayangkan Aljazair itu seperti apa, saya akan mempunyai perjalanan seperti apa, dan ini imajinasi saya bahwa seperti saya masuk ke pintu gerbang, tapi itu seperti nyata ya, apa yang saya imajinasikan ternyata di pintu gerbang itu saya bertemu dengan kerumunan yang luar biasa dan banyak sekali, tapi pada saat itu saya tidak membayangkan akan sebanyak itu. Oke. Next. Itu adalah bisa dialog kita kepada diri kita atau kita kepada sahabat ya. Ya, oke. Nah, ini jembatan, kita membuat sebuah jembatan. Jembatan itu sebuah penghubung ya. Oke, next. Ya, ini orang-orang dari belahan dunia yang kita temuin, tapi seperti sudah sangat dekat ya. Ini tempat kita juga ketika kita berkumpul setiap hari itu penuh dengan kegiatan. Oke, next. Setiap malam juga ada zikir, kemudian kesenian yang ditampilkan dari Maroko, dari Aljazair, dari Pakistan. Jadi itu bergantian, sudah berganti. Kita ada banyak kegiatan. Kalau siang sampai sore itu ada kongresnya, kemudian malam diisi dengan kesenian-kesenian. Oke, next. Ini luar biasa. Ini adalah seorang sekhah dari Turki, namanya adalah Sekhah Dur. Dari Turki, yang beliau bagian daripada Jalaluddin Rumi. Oke. Itu bersyukur sekali bisa bertemu juga ya. Ini saya, dan ketika kami berkumpul
itu bersama teman dari Afrika. Oke. Nah ini, ya itu luar biasa, itu banyak sekali, dan selama di sana benar-benar ya tidak ada sesuatu rasa yang kita itu pertemuan perjalanan batiniah yang saya ada banyak kota atau banyak beberapa negara yang pernah saya kunjungi, itu menurut saya seperti kita berada di dunia. Tapi jujur ketika masuk ke Aljazair dan bertemu orang-orang pejalan sufi itu, entahlah saya seperti berada di negeri mana ya, yang benar-benar itu ketulusan, keikhlasan, dan itu rasanya tuh selalu nyaman, enak terus gitu loh, tidak ada rasa yang melegakan gitu. Ya itu membuat nyaman ya, atau karena mungkin juga bisa jadi ada pemimpin yang luar biasa yang memberikan siraman demikian, mungkin bisa jadi ya. Oke, nah ini, dan itu setiap malam itu tidak ada rasa mengantuk, kita benar-benar ada tarian Turki itu sampai jam 3 pagi, dan lalu ada yang sholat subuh, dan itu pun ada dari agama Buddha, dari Jepang, dan itu berbagai latar belakang baik secara agama, kepercayaan, dan warna kulit. Tapi di sana kita tidak merasa kita berbeda gitu, jadi kita semua adalah saudara gitu. Oke. Ya, ini jadi pada saat itu kongres sudah selesai, sebenarnya sudah ditentukan bahwa kita dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ada rasa gembira dan haru juga. Saya dan Elizabeth kami bertemu dulu sama Syekh, tapi saya pikir apakah kami itu benar-benar seperti kami ingin pamit, tapi ternyata itu kami masih bertahan di sana. Satu sisi secara duniawi saya ingin pulang, tapi satu sisi lagi ya memang seperti mungkin ada lagi yang akan dikunjungi gitu. Dan beberapa rombongan mereka pada pulang ya ke negaranya masing-masing, dan saya dan Elizabeth itu kami masih. Dan besoknya itu luar biasa, kita ziarah dari makam ke makam, dan itu dari abad ke-15, 16, 17, dan di mana suatu perjalanan waktu itu kita juga di sana air sulit sekali, tapi kita merasa tidak yang terlalu dahaga sekali ya, itu hanya satu biji semangka tapi dengan satu rombongan, tapi itu dahaganya bisa hilang, bisa ya. Jadi gimana nafsu pada saat itu bisa mengalahkan ketulusan gitu ya. Oke. Ini menarik. Ini adalah makam dari seorang makam Emir Abdel Kader. Emir Abdel Kader itu seorang muslim sufi yang humanis, dan beliau adalah pejuang yang menjunjung pluralisme. Jadi itu suatu ketika ada Nasrani dan Muslim berselisih, tapi beliau benar-benar sangat bijaksana sekali gitu loh, walaupun sebenarnya beliau adalah seorang Syekh yang sangat Islam ya gitu. Oke. Ya ini di Oran, kita di kota Oran mengunjungi makam, okay, ya. Jadi kemanapun saya berada itu saya selalu membawa sketsa. Nanti ketika saya pulang saya itu menjadi catatan dan inspirasi untuk ke karya-karya saya, biasanya seperti itu. Oke. Ini nanti dulu. Ini akan menarik sekali sebenarnya. Oke, saya akan lanjutkan. Komunikasi sosial atas tindakan dan pencapaian dalam melayani kesejahteraan dan kedamaian umat manusia di muka bumi ini. Islam yang menghormati tradisi sejalan dengan modernitas perubahan zaman, saling dialog antar pemimpin agama dan antar budayawan, menyebarkan budaya dengan rasa bangga menuju perdamaian dan persaudaraan dalam rumah, masyarakat, dan lingkungan. Membangunkan kesadaran kehidupan dan harapan saling mengenal lebih baik dan kehadiran di dunia yang lebih nyata. Hidup bertoleransi yang damai dan terhormat. Toleransi dimulai dengan diri sendiri, berdialog dengan Tuhan, dan berdialog dengan alam raya.
Di setiap insan adalah kasih. Kasih yang disalurkan kehadiran kita kepada sesama. Membangun kesadaran universal untuk masa depan yang rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta. Ada 3 relasi. Hablu minallah. Hubungan manusia kepada Allah, hubungan makhluk kepada Sang Penciptanya. Hablu minanas. Hubungan manusia, hubungan baik manusia kepada manusia lainnya. Hablu minal alam, hubungan manusia dengan alam semesta. Inilah akhlakul karimah, terpuji dan mulia. Islam mempunyai identitas dan peradaban, hidup berdampingan dengan agama-agama lainnya, mencapai hubungan harmonis, menjadi sebuah harmoni yang humanis. Oke, jadi ketika sebuah perjalanan dari makam ke makam itu tidak hanya sekedar tanah yang saya rasakan bahwa kita ziarah kubur ya, tetapi ada getaran bahwa seperti saya merasakan sebuah dialog di dalam batiniah itu. Jadi dari makam satu ke makam berikutnya, padahal itu benar-benar jauh sekali dari Mustagana ke orang itu luar biasa jauhnya dan air sulit. Tapi kenapa kami tidak merasa sesuatu yang lelah ya, tapi sangat menyenangkan, itu yang luar biasa yang tidak pernah dialami dari sebuah perjalanan gitu kan. Nah, bagaimana ini adalah makam dari seorang yang bisa disebut dengan wali. Jadi di atas makam itu ditumbuhi sebatang pohon. Dan pohon itu tidak ada daun, tapi luar biasa penuh dengan ranting yang penuh bercabang-cabang. Dan saya sebagai seniman membayangkan itu bahwa perasaan saya pada saat saya ziarah itu dengan menyaksikan makam ini orang yang luar biasa, seorang wali, seorang hamba Allah yang luar biasa mulianya, sehingga untuk saya pohon pun mendoakan gitu. Dan pasti orang ini punya amalan yang luar biasa kepada sesama, baik kepada Tuhannya juga kepada makhluk lainnya gitu. Oke, next. Nah, ini tadi yang saya di Oran itu ada ada makam. Kalau makam misalnya dinamakan koba ya itu. Jadi ada makam-makam keluarga juga itu. Nah, ini juga makam orang suci. Jadi secara nyata ketika kita pada siang hari itu makam ya sekedar makam. Tapi di seberang makam itu ada penduduk ya. Jadi di sini misalkan makam, kemudian ini ada desa. Nah, itu yang saya dengar pada saat saya di sana, ada yang menceritakan itu. Jadi pada malam hari itu penduduk itu merasakan bahwa di makam, padahal makam ya sepi ya gitu ya, tapi kalau malam hari itu merasakan di sana ada cahaya yang luar biasa dan di sana penuh dengan keramaian. Nah, di situ saya berimajinasi lagi, coba dengan karya berikutnya, berimajinasi lagi bahwa yang satunya saya. Nah, jadi ini ketika saya ziarah, saya merasakan waktu itu kita ziarah ya makam, sekedar makam yang dengan pohon-pohon. Oke. Nah, ini yang saya terjemahkan dari cerita yang di desa, bahwa di sana menemukan cahaya. Dari cahaya itu artinya di dalam makam alam barzah itu juga seperti kita mempunyai suatu kehidupan. Jadi ini dunia dan itu dunia atas. Kalau kita pikir secara nyata bahwa ini bumi dan itu langit ya. Tetapi kenapa ada kematian? Untuk saya kematian itu seperti dunia tengah. Ya, saya baru saja juga kehilangan ibu, tapi hilang hanya secara wujud, bukan jiwa atau roh ya. Jadi saya merasa bahwa alam barzah itu orang yang ada di alam barzah
mereka bisa melihat kita, tapi memang kita tidak bisa tersentuh. Jadi mungkin bisa dibayangkan seperti di cermin. Kalau kita bercermin tapi kita tidak bisa menyentuh istilahnya, menyentuh atau merasa merasakan tapi kita fisik ya, gitu ya. Dan ya itu jadi itu alam barzah dan alam. Tapi orang yang ada di alam barzah dia bisa melihat di dunia saudara-saudara, anak cucu, dan juga insya Allah bagi mereka yang ada di alam barzah, mereka adalah orang-orang yang melihat akhiratnya yang juga keindahan dan cahaya. Ya itu pengalaman selama perjalanan spiritual yang juga masuk ke dalam tema ini. Bisa jadi kita bisa bilang juga bahwa Ibu Diah ini menjadi salah satu saksi dari momen lahirnya hari internasional hidup rukun dalam damai ya. Islam mempunyai identitas dan peradaban, hidup berdampingan dengan agama-agama lainnya, mencapai hubungan harmonis menjadi sebuah harmoni yang humanis, menjunjung tinggi keinginan untuk hidup dan bertindak bersatu dalam perbedaan dan keragaman untuk menciptakan dan menjalani, membangun dunia yang damai, solidaritas, dan harmoni. Syekh Khalid bin Tunis, Mursyid Tarekat Alawiyah, di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memprakarsai Hari Internasional Hidup Bersama dalam Damai dan disetujui oleh PBB. PBB mendeklarasikan tanggal 16 Mei sebagai Hari Internasional Hidup Bersama dalam Damai. Karena setiap orang memiliki bagian untuk kita saling bersinergi. Pengetahuan kita saling bersinergi, aset kita dan kehendak dalam menuju perdamaian. Indonesia sendiri terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Yang mempersatukan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Diah Yuliati, seorang perempuan tapi beliau juga ternyata adalah bisa dibilang saksi hidup dari perjalanan Hari Internasional Hidup Rukun dalam Damai. Baik, kepada teman-teman atau kepada para hadirin, apakah ada pertanyaan atau pendapat yang ingin disampaikan kepada Ibu Diah? Monggo silahkan, kami buka untuk maksimal 2 pertanyaan. Oke? Tidak? Ya? Oh, tidak. Tadi masih angkat tangan? Oh, tidak ya? Oke. Oke, belum ada pertanyaan? Oke, belum ada pertanyaan. Kalau begitu kita lanjut ke pembicara kedua, yaitu saya bilangnya Madam. Agak susah saya untuk mengucapkan ibu karena beliau adalah mantan dosen saya, Madam Wening Udasmoro atau Ibu Wening Udasmoro. Beliau ini adalah guru besar di bidang sastra dan gender UGM dan sangat aktif di khususnya dunia akademisi terkait dengan isu-isu gender, sastra, politik reproduksi, konflik, perdamaian, dan lain sebagainya. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Wening Udasmoro. Silakan Ibu. Ya, oke. Selamat malam teman-teman. Mudah-mudahan ya saya tahu kita semua ngantuk. Tetapi yang akan saya sampaikan ini tadi kan kita telah menonton ya film tentang yang Ambon, yang tentang cerita 2 orang anak. Nah kebetulan saya 6 tahun ini ada penelitian mengenai Ambon. Jadi saya penelitian mengenai konflik di Ambon, dan saya melihat bahwa masyarakat Ambon itu memiliki mekanisme yang luar biasa di dalam meredakan konflik, men-stop konflik ya, karena bagi mereka
yang namanya berkelahi itu setiap hari. Mereka mengatakan bahwa berkelahi itu biasa. Nanti setelah berkelahi akan ada orang tua yang menghentikan perkelahian dan ya sudah, berhenti. Tapi kemudian yang terjadi adalah pada waktu tahun 99 masa turunnya Soeharto, itu kita tahu ya banyak sekali penumpang gelap yang mencoba untuk membuat permasalahan sosial, yaitu pertikaian tidak hanya di Ambon. Kita melihat ada di Poso, bahkan di tempat-tempat kita, di sekitar kita gitu. Nah sekarang kita mencoba bukan konfliknya. Saya tadi melihat filmnya luar biasa. Filmnya tidak mereproduksi sama sekali konfliknya, tapi filmnya mereproduksi perdamaian. Jadi kita lihat yang namanya konfliknya sama sekali tidak diceritakan, dalam bentuk simbolik saja, begitu ya. Ini salah satu tugas kita juga, bahwa perdamaian kita reproduksi, konfliknya kita eliminasi ya, supaya tidak menjadi memori yang ditransmisikan kepada generasi yang akan datang. Nah sekarang yang akan saya jelaskan ini adalah mekanisme di tingkat yang mikro. Nah kalau kita berbicara mengenai perdamaian, itu selalu yang namanya berdamai itu adalah orang-orang kelas atas, pemimpin-pemimpin tingkat tinggi. Perdamaian Aceh yang diundang ya pemimpin tingkat tinggi, oh mereka lah yang mendamaikan Aceh. Ambon juga sama, oh yang mendamaikan adalah orang-orang mulai dari tingkat pemerintah sampai tingkat dunia ya, seakan-akan mereka lah yang menghentikan konflik. Di Poso juga sama. Tapi sebetulnya orang-orang lokal itu memiliki mekanisme luar biasa dan bisa datang dari kelompok orang yang berbeda. Ini bisa perempuan Ambon, bisa oleh ibu-ibu yang jualan begitu ya, bisa para pemudanya, bisa anak-anaknya, bisa komunitasnya. Nah, saya mulai dari perempuan ya. Jadi perempuan ini adalah yang pertama kali sebetulnya membuat satu gerakan agar di Ambon itu konflik berhenti. Nah, ini yang pertama kali ini yang membuat satu gerakan kolektif itu adalah gerakan perempuan peduli. Nah, gerakan perempuan peduli ini tokohnya antaranya ada Ibu Yul yang beberapa hari yang lalu meninggal, juga ada Suster Brigita gitu. Jadi mereka membuat semacam gerakan sosial yang tujuannya adalah untuk agar ibu-ibu ini menghentikan suami dan anak-anaknya dari konflik. Karena konflik itu seringkali terjadi itu karena ibunya itu seperti memberi restu. Misalnya seperti ini ya. Udah, kamu konflik, kamu ikut perang. Karena apa? Dengan perang itu kamu membela agamamu, kamu melakukan jihad. Itu kadang-kadang ibunya yang mengirim anaknya untuk perang. Nah ini para gerakan perempuan peduli ini justru mereka berniat bahwa kita harus menghentikan suami dan anak-anak kita untuk tidak mau atau menolak ketika diajak tetangganya untuk perang. Perempuan yang lain itu yang disebut sebagai Papa Lele dan Jibu-Jibu. Ini adalah ibu-ibu yang kelihatannya tidak penting ya, karena mereka kan orang-orang yang jualan dari satu kampung ke kampung lain. Ada yang jualan makanan tradisional, ada yang jualan buah gitu ya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka termasuk orang-orang yang mencoba menghentikan agar orang berpikir positif. Sebagai contoh, ini cerita yang sangat terkenal adalah seorang jibu-jibu yang dia dari sebuah komunitas muslim. Dia kemudian berjualan tetapi tiba-tiba konflik terjadi. Nah, apa yang terjadi? Penduduk desanya itu sudah curiga, ini ibu-ibu ini tidak kembali, ini pasti dia ditangkap oleh kelompok sebelah. Tapi ternyata ibu-ibu ini 3 hari kemudian pulang dan mengatakan, oh saya diperlakukan dengan baik. Mereka merawat saya. Mereka justru meminta saya tinggal di rumahnya agar saya tidak di jalan, tidak ketemu dengan orang yang saya tidak tahu. Jadi orang-orang seperti ini ternyata banyak sekali yang mencoba agar menceritakan hal yang positif ya tentang orang-orang yang beragama berbeda. Kelompok yang lain adalah kelompok pemuda yang namanya Paparisa Ambon Bergerak. Paparisa Ambon Bergerak ini mencoba untuk membuat satu
gerakan seni dan sastra. Nah, caranya dengan apa? Caranya dengan meminta anak-anak muda yang sudah terpecah belah, ya. Jadi Ambon itu situasinya adalah tadinya mereka berada di dalam satu komunitas, tapi kemudian desanya dibakar, terus kemudian mereka terpisah, ya. Mereka keluar dari desanya dan tidak kembali lagi ke desa tersebut. Nah, ini Paparesa Ambon Bergerak ini melakukan gerakan seni dan sastra dengan cara apa? Mengumpulkan kembali orang-orang untuk bersama-sama membangun desanya, dan salah satu tokohnya yang aktor yang sudah meninggal, penyanyi, yaitu Glenn Fredly. Glenn Fredly ini adalah seorang tokoh Ambon yang membiayai, ya, salah satu yang membiayai Paparesa Ambon Bergerak ini. Jadi ada puisi-puisi yang mereka gunakan, ya, untuk sebagai cara agar anak-anak muda tidak kembali berkonflik, agar mereka mempreservasi perdamaian dengan berbagai macam seni yang mereka bikin, ya. Mereka juga membuat, mungkin teman-teman tahu, ya, Ambon itu kan sebagai city of music, ya, sebagai kota musik, ya. Jadi mereka menggunakan musik, ya, dan mereka menolak menggunakan olahraga. Kenapa? Sepak bola. Nah, kalau olahraga jelas mereka akan berantem lagi, gitu, ya. Jadi mereka menolak, jangan olahraga, tapi musik. Gitu. Ini cerita yang luar biasa. Ini kombatan anak. Umurnya waktu itu masih sekitar 14 tahun. Ketika mereka melakukan penyerangannya, mereka itu melakukan konflik-konflik luar biasa dengan cara membunuh dan sebagainya, tapi mereka kemudian bersatu dan mereka justru menjadi juru damai bagi masyarakatnya. Ini namanya adalah Ronald Reagan, ya, bukan Ronald Reagan, ya, tapi Ronald Reagan ini yang Kristen, sedangkan Iskandar Slamet ini yang Islam. Jadi justru mereka menjadi juru damai untuk masyarakatnya. Nah, yang terakhir ini adalah Desa Wayame. Desa Wayame ini adalah sebuah desa, satu-satunya desa di Ambon yang tidak terdampak oleh konflik. Bagaimana caranya? Caranya mereka membuat mekanisme dengan 10 aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya. Antara lain apa? Tidak boleh membuat provokasi, tidak boleh bawa senjata, tidak boleh bawa minuman, tidak boleh melakukan penyerangan. Dan mereka anggota timnya itu ada 20. Jadi ketika seorang muslim itu melakukan provokasi, maka dia akan dihukum oleh kelompoknya yang muslim. Dan kalau yang Kristen itu melakukan provokasi atau melakukan penyerangan, maka dia dihukum oleh kelompoknya yang Kristen. Gitu, ya. Jadi dengan mekanisme ini satu-satunya desa yang sama sekali tidak mengalami konflik di tengah Ambon yang terbakar habis, gitu, ya. Nah, mekanisme ini saya kira bagian dari mekanisme Ambon yang sudah lama. Tadi ada panas pela, aktivitas yang membuat orang berkumpul, gitu, ya. Pela gandong itu mekanisme persaudaraan. Jadi mungkin Bu Wit punya cerita dulu, ya, salah satu adiknya kan di Ambon, dan kalau tidak salah adiknya ini juga diselamatkan oleh yang beragama lain, ya. Kadang-kadang di Ambon seperti itu, yang muslim diselamatkan Kristen. Karena apa? Yang Kristen itu ternyata masih memiliki garis pela gandong. Karena orang tuanya atau kakeknya pernah memiliki perjanjian, kita akan menjadi sahabat sampai anak cucu kita, gitu. Nah, orang-orang yang Kristen ini kemudian akan berpikir, oh, saudaraku yang muslim gimana, ya? Nah, mereka saling membantu ketika konflik Ambon terjadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kedua kita, ada Wening Udasmoro. Monggo silakan untuk para hadirin yang ingin bertanya. Satu, ya. Saya pakai mic saya aja. Terima kasih, Bapak. Selamat malam Ibu, saya Reza dari Solo. Mungkin saya tidak mengajukan pertanyaan, saya mau menambahkan aja. Memang betul Ibu, terkait yang Ibu sampaikan dan juga dari narasumber sebelumnya, detail yang disampaikan itu akan lebih bisa terlihat, akan lebih bisa nyambung di saat memang kita tidak terlewatkan. Maksudnya seperti ini, dalam mengurai satu kasus atau mengurai satu permasalahan, kan kita tidak akan melihat dari bersisi yang terbelah-belah, pasti akan kita satukan. Nah, di situ akan muncul rasa respect kita. Ya, mungkin saya masih bisa berikan dengan contoh karena saya orang Jawa. Jadi ada beberapa contoh yang itu kebetulan pas saya ada praktek dalam kehidupan ini
nyambung atau make sense dengan beberapa negara atau civilian atau penduduk lain. Contoh, saya pernah bertemu waktu saya bergabung dengan United Nations di tahun 2017. Itu bertemu dengan seorang warga negara Dutch, Belanda, itu dengan bapaknya dari etnis Cina, Semarang, kemudian menikah dengan seorang wanita Belanda. Nah, di situ mungkin kalau ditanya kenapa bisa kenal, hal detailnya sepele ternyata. Dia mengetahui kita orang Indonesia atau dia mengetahui kami waktu itu orang Indonesia dengan sebuah rokok atau sigaret. Nah, maksud saya adalah kita tarik ke permasalahan untuk lingkungan hidup di sini memang kita tidak akan mungkin bisa mix atau mencampur. Contoh kalau misalkan satu buah kita jus akan muncul warna lain. Tidak akan mungkin pisang dengan melon akan jadi pisang sendiri, melon sendiri kan nggak mungkin. Sepertinya seperti itu, dan dari situlah akan kita masukkan respect. Sehingga dari respect itu akan muncul detail-detail yang dimana kalau seperti Indonesia, karena tadi disebutkan ada Indonesia juga, dan benar, memang mereka selalu emes dengan negara kita. Dikarenakan negara kita selalu, why your country can accept all of the different. Saya nggak bisa jawab langsung waktu itu, saya cuma bisa jawab maybe your answer I will answer after that, but I need the time. Kenapa? Karena saya perlu memperhatikan detailnya dulu. Nah, dari situ kesimpulannya keseluruhan setelah detail kita masukkan, kemudian respect kita masukkan, lalu nah yang terakhir ini adalah muncul sebuah hope. Nah, di situ hope-nya yang akan membawa kita ke satu dalam bentuk circle. Dan circle itulah yang tercipta untuk membangun atau sebagai pondasi supaya kita tetap dalam produk-produk nilai kemanusiaan tadi. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih Mas Rizal. Reza. Mas Reza, ya sedikit tipis ya. Oke, kita lanjut ke pembicara selanjutnya atau masih ada tanggapan atau pertanyaan? Sudah ya? Tidak. Oke. Ibu Elizabeth Inandia, seorang penulis, penerjemah dan juga abdi masyarakat. Beliau ini adalah seorang penulis dengan salah satu karya yang fenomenal. Kalau teman-teman atau kalau Anda sekalian pernah membaca atau melihat Surat Centini, nah beliau menerjemahkan Surat Centini itu ke dalam versi yang lebih kekinian bisa dibilang, dengan sentuhan dalam bahasa Prancis, diterjemahkan dalam bahasa Prancis dengan judul Kekasih yang Tersembunyi. Maksudnya bukan menerjemahkan bahasa Prancis, tapi menyusun kembali dalam bahasa Indonesia dengan judul Kekasih yang Tersembunyi. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau. Kalau saya ceritakan semua tidak sampai 2 jam, nanti tidak cukup. Dan mengapa bisa dipanggil seorang abdi masyarakat, karena beliau juga menginisiasi sebuah rumah yang bisa menjadi sanggar. Di situ berkumpulnya orang-orang korban gempa bumi di Bantul pada tahun 2006 pada saat itu. Dan beliau cukup menjadi relawan yang sangat berperan untuk membangkitkan kembali semangat para korban bencana alam di Jogja pada saat itu. Kita beri tepuk tangan sekali lagi Bu Elizabeth Inandia. Silakan ke panggung. Ya, beliau akan memberikan pendapat beliau terkait dengan isu pendidikan. Betul ya Bu ya. Ya, selamat malam. Sebenarnya saya tidak tahu lagi apa yang perlu diceritakan karena semuanya sudah menceritakan banyak dan winning juga. Jadi ya saya sudah tahu dan sudah malam sekali. Jadi mungkin ya PowerPoint kita bisa buka dulu di mana.
nanti saya coba ya, tergantung mau tertarik dengan apa, di mana nanti. Saya pakai di sini ya. Ya, yang saya mau mungkin menjelaskan bahwa perjalanan sampai hari hidup hari dunia hidup rukun dalam damai cukup panjang ya. Karena lahirnya di Aljazair, Sheikh Khalid bin Tunis adalah orang Aljazair, dari Aljazair, dan sebenarnya mungkin dia merasa itu seperti surga di sana. Sebenarnya Aljazair bukan surga sama sekali. Selama 1 abad lebih dijajah oleh Prancis, dan saat merdeka memang ayah Sheikh bin Tunis ditangkap oleh FLN, ya Partai Sosialis yang berkuasa, gara-gara mereka tidak begitu suka dengan orang Sufi, dan sebenarnya pemerintah sosialis Aljazair saat itu membongkar semua jaringan Sufi dan namanya Zawiyah di sana. Padahal ada jaringan, tidak cuma jaringan spiritual, tapi jaringan pendidikan, jaringan sosial. Dan karena pemerintah FLN katanya sosialis, sama sekali tidak jadi sosial, akhirnya FIS, ya namanya Gerakan Islam Fundamentalis, akhirnya menang pemilu pada tahun akhir 80-an atau awal 80-an, karena yang mereka menjanji akan bikin lakukan sosial, dan dibatalkan, dan ada perang saudara selama bertahun-tahun sampai sekitar 100.000 orang yang meninggal, saling membunuh. Dan saat itu Sheikh bin Tunis sudah jadi pemimpin Tarekat Alawi ya di sana, tetapi dia di Prancis, dia tidak bisa ke Aljazair karena juga FIS tidak suka dengan orang Sufi. Jadi ini situasi yang sangat berat dan susah. Akhirnya pemerintah Aljazair mengakui bahwa mereka harus bersahabat lagi dengan jaringan Sufi, karena mereka adalah satu-satunya jaringan yang bisa memberi persaudaraan ya. Dan jadi itu cerita perjuangan Sheikh bin Tunis sangat panjang, dan itu menarik sekali bahwa Aljazair yang jadi inisiator dari Hari Dunia itu rukun damai, karena mereka punya sejarah yang penuh kesusahan dan kekerasan ya. Jadi yang berikut ya ini teks-teks. Jadi ini di Aljazair beberapa tahun sesudah dia dan saya diundang lagi untuk membahas lagi hari konsep itu, dan ini ada pameran yang sangat menarik oleh 2 orang, salah satunya adalah hip hop graffiti man dari seniman dari New York City, dan mereka melakukan karya tentang karya sastra Atar, lagu atau burung-burung itu dari satu penulis penyair Sufi dari Iran, Persia, abad ke berapa saya lupa, 11 atau 12. Karena seni selalu ada satu jalan buat gerakan Sheikh bin Tunis untuk perdamaiannya, tidak bisa dipisahkan. Jadi ini banyak, ini di Mostaganem adalah satu semacam pondok meditasi tanpa tanda, jadi siapapun yang punya agama atau tidak punya agama bisa masuk, dan dibangun 100% dari tanah ya. Ini lagi Sheikh Nur dari Turki, sebenarnya dia bawa murid-muridnya perempuan yang jadi dervish berputar. Dikira hanya laki-laki yang jadi dervish berputar, ternyata sama sekali tidak. Tetapi karena pada saat Turki menjadi
lebih apa namanya juga anti sufi. Mereka cuma pakai dervish untuk diekspor sebagai folklore Turki, dan cuma laki-laki yang pergi keluar, padahal itu adalah tarian yang sakral dan dilakukan dari dulu oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Jadi ini yang murid-muridnya ada laki-laki, ada perempuan ya. Di saat mereka ini Syekh Bentunes, dan tahun berapa, tahun 2000 berapa saya lupa, 2015 dia bikin Syekh Bentunes bikin kongres besar di UNESCO betul-betul untuk memulai mendeklarasikan hari hidup rukun dalam damai, dan saya diundang lagi, dan saya sarankan bahwa dia mengundang Yeni Wahid ya. Kebetulan saya kenal dengan baik dia, dan kami berjalan datang ke Paris di UNESCO bersama-sama, dan Yeni Wahid menceritakan tentang Islam Nusantara ya, dan dia juga sangat mendukung Hari Internasional Hidup Rukun dalam Damai. Jadi sebenarnya Indonesia sangat terlibat dalam kejadian hari itu ya. Jadi waktu itu ada macam-macam orang ya dari beberapa negara ya. Saya cukup cepat supaya kita dan memang kita bisa merasa buat apa ada satu hari internasional hidup rukun dalam damai yang mungkin basa-basi ya, dan tapi seperti kita melihat dalam film tadi atau di gerakan yang diceritakan Bu Wening, bahwa ada betul-betul orang yang terinspirasi dan bertindak ya. Dan itu jadi hari ini dijadikan untuk betul-betul bertindak, bukan cuma untuk dirayakan dan dibahas ya. Dan salah satu pokok untuk Syekh Bentunes dan gerakan itu adalah pendidikan. Jadi dari usia sangat dini harus mulai mendidik anak dengan di mana kebudayaan damai adalah jantung dari semua mata belajar. Matematika, sastra, sejarah, geografik, selalu ada bibit-bibit dan cara mengajar anak dengan kebudayaan damai, tanpa saling berkompetisi, tapi harus berkooperasi dan banyak konsep ya. Jadi saya sejak berbulan-bulan dengan Yayasan Aisyah dan Yayasan Jerman, pemerintah Jerman, Kementerian Luar Negeri Jerman, dan beberapa pihak-pihak bekerja untuk menciptakan satu kurikulum kebudayaan damai yang dengan harapan tahun depan 16 Mei akan dilaksanakan di UNESCO lagi, dan memperkenalkan program pendidikan itu kepada UNESCO supaya betul-betul ada tindakan dari UNESCO mendorong semua negara untuk memasukkan kurikulum itu dengan cara sendiri-sendiri dalam kurikulum sekolah umum atau sekolah negeri negara yang setuju ya. Ya tentu saja. Apa lagi saya bisa sampaikan? Ini balik. Jadi sekarang baru buka di Belanda, di Almere, kota dekat Amsterdam, ada Floriade, namanya Expo Floriade, tentang kota-kota hijau masa depan, dan di situ ada pavilion Aisyah di mana mereka memperkenalkan kurikulum pendidikan perdamaian ya. Dan yang sangat menarik juga, pas dekat pavilion Aisyah ada
ini pavilion Indonesia karena ada banyak negara yang jadi bagian dari expo itu. Tadi itu ya mungkin satu tanda bahwa mungkin Indonesia bisa jadi satu pionir ya untuk pendidikan perdamaiannya. Semoga. Kalau masih ada waktu daripada bicara panjang lebar, saya mau mungkin memperlihatkan satu video pendek, mungkin tidak semuanya, cuma 5 menit yang pertama yang kami lakukan di Muara Jambi. Di Muara Jambi ada satu situs di Sumatera, itu dulu abad 7 sampai abad 13 adalah pusat pendidikan terbesar di Asia Tenggara untuk agama Buddha. Orang dari Cina, dari India datang untuk belajar di situ. Sekarang ada masyarakat Islam adat Melayu yang tinggal di sana, dan bersama-sama kami mendirikan rumah kebijakan lokal, global, dan perdamaian, supaya antara pengunjung yang datang untuk berziarah, banyak orang Tionghoa, Buddha, dan dengan masyarakat Melayu lokal, mereka bisa saling membagi ilmu, dan supaya tidak ada bibit-bibit konflik yang bisa tumbuh, karena bisa tumbuh dengan mudah, khususnya kalau ada provokator yang menyatakan yang mungkin pengunjung itu mau membawa agama Buddha kembali ke daerah itu. Jadi harus hati-hati, dan untung sekali desa itu, desa Muara Jambi, orang-orang di sana sangat terbuka dan pintar, dan kaum pemuda sangat bagus untuk berseni dalam hal-hal macam-macam. Jadi kami tahun kemarin selama pandemi bulan Juli Agustus membuat beberapa video dengan budget yang sangat rendah bersama-sama dengan sekolah alam yang mereka punya di sana, sekolah non formal, dan kami coba bikin konsep-konsep yang ada dalam kurikulum pendidikan perdamaian diterapkan dengan anak-anak di sana untuk melihat apakah bisa berjalan atau cuma konsep, dan ternyata cukup berjalan. Dan film ini pertama adalah tentang saling bergantung, ya, bagaimana kita saling bergantung, kita tidak bisa berdiri hidup sendiri. Dan satu konsep yang ada dalam kurikulum kebudayaan damai. Jadi kalau masih sabar 5 menit atau sudah capek? Sudah capek? Belum? Jadi namanya Mandala Sepiring Nasi. Ya, Mandala Sepiring Nasi. Ini adalah judul dari karya mereka ya, Bu ya? Ya, kami bersama-sama ya. itu. Jadi sudah ada dalam beberapa bahasa, diputar di beberapa negara, sudah termasuk di Indonesia, ya. Dan semoga tahun depan di UNESCO juga, ya. Oke. Bagaimana caranya untuk pour passer le film, on peut, non? Oui, on peut. Je sais pas comment faire. On va sortir de... Ah. Il suffit de continuer. Pardon. Ah, mais j'avais mis le lien, je pensais que vous aviez. Ah, d'accord, je vais vous dire. Bon. C'est possible, autrement, ça sera une autre fois. Autrement, kalau tidak, kita bisa bertemu lagi, karena itu cerita yang sangat menarik tentang Muara Jambi, jadi kita bisa bikin pertemuan khusus di IFI untuk membahas Muara Jambi. Betul. Saya pikir mungkin lebih bagus karena sudah malam, kita semua capek. Jadi kalau silakan kalau ada pertanyaannya. Ya, baik. On va laisser tomber. J'ai dit qu'on pourra refaire un jour une séance sur Muara Jambi, etc. Hein? C'est un autre chapitre. Baik, terima kasih kepada Ibu Elizabeth Inandia untuk presentasinya dan pengalaman yang sudah dibagikan. Tentunya sangat menarik dari masing-masing pembicara, ada cerita dan ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Apakah teman-teman atau para hadirin ada pertanyaan?
atau tanggapan atau saran atau apapun yang ingin disampaikan, monggo silakan. Kami buka untuk maksimal 3 pertanyaan. Est-ce que vous avez des questions? Iya, silakan Mas yang berbaju batik. Baik, selamat malam semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Hendy. Jadi setelah melihat banyak film tadi sudah diputar, kemudian diskusi, saya jadi teringat sebenarnya kalau berbicara Indonesia ini, apalagi berbicara konfliknya, itu kan semacam konflik laten ya. Ada beberapa hal atau banyak hal mungkin kita sempat yang entah diceritakan lewat sejarah atau orang tua gitu, problem-problem mengenai apa yang dihadapi oleh negara ini gitu. Sebenarnya saya punya pengalaman ini nanti mungkin akan pertanyaan juga ujungnya. Saya sempat tinggal di Jakarta selama 5 tahun gitu ya. Sebelum akhirnya saya memutuskan kembali lagi untuk ke Jogja. Waktu itu kondisi Jakarta ketika pilkada, ini kalau udah ngomong politik tuh udah Seru. kayaknya apa-apa di apa? Kayaknya gampang gitu ya. Yang tadinya hidup bisa berdampingan, kemudian tetanggaan bisa bermusuhan hanya gara-gara masalah perbedaan pilihan gitu. Waktu itu saya mengalami yang namanya apa ya, semacam ancaman gitu ya. Jadi ketika itu saya ngontrak, kemudian ketika pilkada putaran kedua ya waktu itu kondisi sudah tidak kondusif, di mana masing-masing nggak tahu siapa yang memasang gitu, mulai ada tempelan-tempelan misterius gitu ya, bahwa yang mungkin teman-teman yang di Jogja ataupun yang sempat tinggal di Jakarta juga pernah mengalami itu, dimana ancaman-ancaman bahwa tidak akan jangan memilih pemimpin yang kafir gitu. Terus tiba-tiba besok pagi udah rame gitu ya. Sampai suatu ketika itu ketika saya lewat ke satu sekolah SD gitu, bahkan tidak secara sengaja saya mendengar ada satu anak yang entah bagaimana dia bisa mengatakan, jangan kamu orang tuanya pilih ini ya, wah kafir gitu, dijauhin gitu. Nah jadi ada bibit-bibit kebencian itu ternyata justru ditanamkan dari hal-hal kecil seperti itu. Nah ini kan kita kan 2 tahun lagi ya akan mengalami pesta demokrasi gitu. Nah mungkin dari pengalaman pembicara atau mungkin adakah rekomendasi hal yang bisa kita lakukan entah sekecil apapun untuk menghindari itu terjadi lagi, seperti itu. Silakan. Merci. Ya, terima kasih Mas Hendy atas pertanyaannya dan pengalamannya. Mungkin pertanyaan singkatnya adalah apa yang bisa kita lakukan supaya tidak ada konflik secara halus menuju pesta demokrasi atau menuju pemilihan pemimpin, presiden kah, legislatif kah, dan lain sebagainya. Monggo silakan yang mau menjawab, Ibu. Terima kasih, saya kira menarik sekali ya pertanyaan yang memang itu kita alami ya dalam kehidupan kita, dan kita sadar ya bahwa sebetulnya yang namanya konflik yang kita alami atau perasaan-perasaan kebencian itu kan ditransmisikan terus-menerus ya. Bahkan kadang-kadang budaya dan agama itu ikut mentransmisikannya untuk benci kepada yang lain ya, dengan label-label yang diberikan. Itu kadang-kadang membuat kita menjadi membenci orang tanpa sebetulnya kita kenal orang tersebut, gitu ya. Nah, saya kira ini juga terjadi dengan politik, karena transmisi terhadap kebencian itu kadang-kadang juga ditransmisikan oleh keluarga. Dalam keluarganya, misalnya keluarga ini kadang-kadang menjadi terpecah ketika ada salah satu yang berbeda, salah satu mentransmisikan cerita yang lain, yang satu menceritakan cerita yang lain lagi, kemudian muncullah perpecahan-perpecahan itu di dalam keluarga, dan ini akan terus-menerus. Setelah apa? Setelah proses proses demokratisasi.
ketika reformasi kan itu proses demokratisasi di mana orang boleh memilih, orang bisa melakukan pemilu, orang bisa pilkada dan lain sebagainya, tidak kita alami pada masa Soeharto. Tapi sebetulnya demokratisasi ini kalau kita lihat itu kadang-kadang saya melihat kerannya sudah terlanjur dibuka dan sulit ditutup kembali. Itu akan tambah parah dengan adanya netizen. Karena netizen itu pun itu terbelah dalam dua. Dan yang anehnya lagi, yang dulunya itu berseteru di dalam politik, sekarang sudah menjadi satu, netizennya masih terpecah di dalam cebong dan kampret itu tadi ya. Jadi ini kemudian literasi itu menjadi penting. Tapi literasi itu juga sulit sekali ya. Karena apa? Kita berhadapan dengan netizen yang kecil-kecil. Setiap orang adalah individu yang berkuasa di dalam media kan, netizen itu kan. Satu orang bercerita jadi viral, itu aja sudah kekuasaan yang luar biasa. Maka memang kita semua yang memiliki kesadaran ini perlu menjadi seseorang yang menginspirasi. Maka ketika main media, ya media kita media yang menginspirasi. Kalau itu semakin banyak ya, insya Allah ya, kita nggak tahu ya, karena netizen yang terjun ke dalam dunia sosial media ini kan kita tidak tahu. Mereka educated, memiliki background apa, itu semuanya menjadi satu. Itu tantangan ke depan dan saya kira itu memang tantangan kita yang 10, 20, 50 tahun yang akan datang gitu. Nggak tahu sampai kapan ya istilahnya, Bu Bening. Silakan Ibu Elizabeth. Saya coba menjawab pertanyaan Mas dengan mungkin ya kita sedikit lain yang ada di film juga yang dikasih lihat sedikit. Bagaimana mungkin supaya kita bisa menerima identitas orang lain, kita juga harus bisa menerima keanekaan identitas dalam diri kita. Kita selalu berpikir bahwa saya punya satu identitas, saya Elizabeth. Padahal saya Elizabeth, saya perempuan. Saya lahir di Prancis, saya hidup di Indonesia. Saya lahir sebagai orang Katolik, seperti sekarang saya melewati banyak perjalanan kerohanian yang panjang. Saya seorang ibu, saya penulis, saya itu. Jadi identitas saya banyak sekali, ya. Dan bagaimana kadang-kadang kita berpikir tidak mungkin seperti anak yang dari pasangan Yahudi dan Muslim, bagaimana mereka bisa punya dua agama di Indonesia, dilarang ya. Dan mungkin meskipun tidak dilarang, mungkin sedikit orang bisa membayangkan bahwa itu mungkin ya. Dan saya juga punya anak yang ayahnya Indonesia dan saya ibu Prancis, dan saya selalu bilang, kamu bukan 50% Indonesia, 50% Prancis, kamu 100% Indonesia, 100% orang Prancis. Dan lain-lain lebih ya. Jadi ini kalau kita bisa menerima semua macam-macam identitas yang kita punya dalam diri kita, kita bisa dan tanpa konflik, karena sering kita punya konflik ya. Bagaimana saya merasa saya seniman tapi saya juga orang yang sangat rasional, ya itu konflik karena saya dicap sebagai seniman tidak boleh jadi rasional atau ini ya, atau saya mencintai itu tapi tidak mungkin mencintai hal itu, dan ini jadi ini salah. Kita harus mulai dalam diri kita sendiri bahwa kita multi identitas, meskipun saya orang yang merasa tidak, saya lahir di sini, saya akan meninggal di sini, akan mati di sini, tapi ada banyak identitas. Dan saya pikir kita harus mulai dengan itu. Dan kalau kita sudah merasa saya sebenarnya merangkul seluruh identitas yang ada di jagat. Karena kalau kita bicara leluhur sampai mana? Ya, dan ada bilang kita juga leluhur dari binatang ya. Jadi sebenarnya kita dilewati seluruh makhluk hidup, seluruh planet, jadi kalau kita menjadi sadar dari itu, dari pandangan itu, kita mulai menghadapi orang yang merasa membenci kita, padahal
mereka juga bagian dari saya, mereka bagian dari salah satu identitas dari saya, dan jadi bisa mungkin sedikit membantu, tapi memang susah sekali. Itu satu PR yang harus dikerjakan sepanjang umur ya, sepanjang hidup ya. Sepanjang hidup kita. Karena itu sudah mengakar juga bisa dibilang dari dulu kan. Oke, apakah sudah terjawab Mas Hendy pertanyaannya? Sudah. Oke. Baik, terima kasih. Satu terakhir pertanyaan. Oke. Menambahkan lagi. Monggo, Mas Rizal. Pertanyaan terakhir ya. Nanti setelah ini kita akan menandatangani bersama deklarasi Hari Internasional Hidup Rukun dalam Damai. Jadi saya mohon stay di sini dulu. Terima kasih. Monggo Mas Rizal. Oke, terima kasih. Mohon maaf sampai 2 kali. Ini memang seru sekali ya kalau bicara sama dengan hal kerukunan ini ya. Karena saya teringat dari Muara Jambi, teringat suatu situs ini sepertinya akan berhubungan dengan Majapahit. Yang dimana di saat itu Syekh Subahir dikirim oleh zaman Turki Utsmaniyah kalau tidak salah untuk membawa ajaran Islam ke tanah Indonesia. Waktu itu masih Majapahit. Saya lupa Raja Brawijaya keberapa, saya lupa. Jadi ini mungkin sebagai penambahan untuk digali value-nya aja, karena memang pada saat itu ternyata dari basic Hindu Jawa kuno menerima ajaran Islam baru, dan itu juga mungkin sedikit bisa menjawab dari Mas yang sebelumnya bahwa memang sebenarnya kita atau lebih general atau lebih khususnya ke Indonesia ini memang dari dulu kita memang seperti sport atau accepted pelajaran baru tanpa ada pertikaian sebenarnya. Seperti itu, mungkin bisa lebih digali lagi untuk Madam. Mungkin sepertinya situs itu berhubungan dengan Majapahit dan mereka memang accepted suatu hal yang baru, bahkan sehingga pada saat itu Raja Brawijaya sampai mengizinkan putranya untuk mempelajari ajaran yang dibawa Syekh Subahir atau Sunan Ampel tersebut menjadi mengikuti ajaran baru, yaitu ajaran Islam. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Luar biasa, saya belajar hal baru ini. Silakan Ibu Elizabeth. Ya, bagus sekali pernyataan yang dikatakan Mas. Saya setuju sekali, dan saya tidak mau masuk dalam sejarah yang cukup rumit, tetapi ada satu contoh di Muara Jambi, tapi banyak contoh. Misalnya mereka punya pantunnya, pantun yang mereka betul-betul pakai dalam acara adat, yang sangat pentingnya. Mereka debate juga dengan pantunnya. Dan dinamakan bukan pantun di sana, tapi sloko 4 garis, dan selalu kebijaksanaan yang sangat indah dan bagus, dipakai pada saat pernikahan atau kalau ada masalah dipakai sebagai hukum, sebagai juga untuk peta untuk tanah mereka, jadi macam-macam. Ternyata 1000 tahun yang lalu bukan leluhur mereka, karena mereka pendatang juga, orang Melayu di situ, tapi orang Buddha dulu di sana. Mereka pakai sloka, bahasa Sanskerta, untuk ajaran Buddha yang penuh kebijaksanaan juga. Jadi kenapa bisa kata yang sama? Ya, jadi sangat indah, dan kami bersama-sama menggali dengan masyarakat lokal jembatan itu. Ya, dan ternyata ada banyak sekali dan indah. Ya, terima kasih. Sangat indah. Terima kasih Mas Rizal untuk komentar atau tanggapannya, dan Ibu Elizabeth untuk penjelasannya. Baik, kalau begitu kita mungkin akan masuk ke puncak acara, bisa dibilang, di mana kita akan menandatangani secara individu, ya. Jadi kita akan masuk ke dalam Deklarasi Universal untuk Hidup Rukun dalam Damai, yang bisa dibilang merangkum dari pembicaraan ketiga pembicara pada malam hari ini. C'est là que j'interviens. Bien sûr. Donc voilà, merci. La soirée arrive bientôt à son terme, donc j'espère de tout cœur que ce film et ces échanges vous auront été utiles. Terima kasih untuk waktu di malam hari ini, dan kami berharap diskusi yang tadi kita lakukan bermanfaat untuk kita semua. Si vous souhaitez faire vivre de manière très concrète l'esprit de cette journée internationale, donc je vous invite à prendre connaissance et à signer la Déclaration universelle du vivre ensemble en paix.
Ya, jika Anda ingin masuk lebih dalam lagi untuk berperan dalam Hari Internasional Hidup Rukun dalam Damai ini, saya undang Anda untuk menandatangani deklarasi universal hidup rukun dalam damai. Donc il s'agit d'un document assez bref, 2 pages, dans lequel vous, en tant que citoyen, vous engagez alors, à reconnaître l'égalité de tous les citoyennes et tous les citoyens, ainsi que l'interdépendance des liens qui nous unissent, à construire des ponts et à briser les murs qui nous séparent, à célébrer la journée internationale du vivre ensemble en paix dans le respect de la culture et des particularités locales, y compris en prenant des initiatives éducatives et en menant des activités de sensibilisation, et enfin à agir auprès des institutions nationales pour les inciter à créer les conditions du vivre ensemble en paix. Ya, ini adalah situs internet. Jadi di dalam sini tertera bahwa 4 peran yang kita bisa lakukan sebagai individu, seorang warga negara adalah untuk yang pertama, bersepakat untuk mengakui kesetaraan semua warga negara dan ikatan saling bergantung yang mempersatukan kita, membangun jembatan dan merobohkan tembok yang memisahkan kita, merayakan Hari Internasional Hidup Rukun dalam Damai dengan menghormati budaya dan kekhasan lokal, termasuk dengan mengambil inisiatif pendidikan dan melakukan kegiatan peningkatan kesadaran, serta yang terakhir bekerja sama dengan lembaga-lembaga nasional untuk mendorong mereka menciptakan kondisi untuk hidup rukun dalam damai. Donc pour accéder à cette déclaration universelle, je vous invite à scanner le QR code qui apparaît à l'écran. Vous avez également quelques exemplaires que je peux mettre à votre disposition en version papier. Ya, untuk mengakses deklarasi tersebut, sekali lagi tadi diucapkan bahwa ini adalah sebuah situs dan bisa langsung di-scan menggunakan telepon yang Anda miliki, telepon mobil Anda miliki, dan QR code yang tertera di layar ini nanti akan membawa Anda ke situs dan bisa memilih bahasa di situ, bahasa Indonesia, salah satu pilihan. Kami juga menyiapkan beberapa eksemplar versi kertas jika Anda menginginkan dalam bentuk kertas, atau jika bisa men-scan dari layar, lebih bagus. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation à cette soirée. Mille merci à nos intervenantes de ce soir. Donc, Lydia Yolandi, Ibu Wening Udasmoro et Ibu Elisabeth Inandiak. Merci beaucoup. Ya, dan akhir kata terima kasih kami ucapkan sekali lagi atas partisipasi Anda sekalian, khususnya ketiga pembicara, Ibu Diah Yuliati, Ibu Elisabeth Inandiak, dan Ibu Wening Udasmoro. Terima kasih sekali untuk malam hari ini dan terima kasih banyak. Selamat malam. Voilà, excellente fin de soirée à tous et à tous. Selamat malam semuanya.